Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernah gak sih kita berpikir dan merenungkan ketika kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah. Kita sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari, atau ulama yang internasional Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Dan standar ilmiah mereka juga siapa? Seperti Syekh Al-Maqali, Inna Rahmatan Mama Gufran Al-Bantani katanya. Itu standar ilmiah mereka. Yang dikit-dikit mau tengkar dengan malaikat, dikit-dikit mau jaga neraka, dikit-dikit malaikat dimarahi. Itu standar ilmiah bagi mereka. Atau karya Imaduddin bin Sarman, semua yang ditulis oleh Imaduddin meskipun comot Google, narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Jadi kita memang memiliki standar ilmiah yang berbeda. Pantas gak pernah nyambung. Gak pernah nyambung. Kita sampaikan puluhan bahkan ratusan para ulama yang menetapkan Sada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya mereka tolak lah. Karena mereka punya standar ilmiah yang berbeda dengan kita, teman-teman. Bagi mereka itu sudah ilmiah, tapi bagi kita tidak. Kita itu standarnya satu, ulamanya harus ahlu sunnah. Dua, gak boleh nyomot-nyomot Google. Tiga, tes DNA harus sesuai dengan konfirmasi ulama fikih. Keempat, harus pendapat yang mayoritas para ulama agar lebih selamat. Kelima, dan lain sebagainya. Banyak. Dan itu standar kita ya. Nah, standarnya Pak Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya berbeda ternyata. Jadi wajar ketika selalu bertabrakan. Mereka mengatakan A, kita mengatakan B. Kenapa? Karena punya standar ilmiah masing-masing. Sampai di sini paham kan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.